Ini kita akan berbincang mengenai amandemen pasal 29 Undang-Undang Dasar 45. Penerapan dan kemungkinan untuk memasukkan kembali penerapan syariat Islam melalui Piagam Jakarta nampaknya sudah merupakan perdebatan yang tak kunjung henti. Dari mulai tahun 45, kemudian sidang konstituante tahun 56, dan juga dekret presiden tahun 59. Tentu saja ditinjau dari segi politis dan sosiologis banyak sekali pertanyaan seputar hal itu. Profesor Azumardi Azra misalkan mengatakan bahwa ditinjau dari dua segi tersebut memang agak sulit karena dua organisasi besar Islam Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah nampaknya tidak sejalan dengan ide memasukkan 7 kata yang menjadi polemik selama ini. Tetapi belakangan banyak juga tekanan dari ormas-ormas dan juga organisasi yang tentu saja patut didengarkan. Kira-kira apa saja dampak dan dengan naiknya topik yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan malam ini pertanyaan seputar hal tersebut dapat terjawab. Sudah ada 3 orang narasumber kita, yaitu yang pertama Bapak Said Agil Siraj. Selamat malam Pak Agil. Yaitu Ketua Dewan Agama Nahdlatul Ulama. Dan yang di tengah ini adalah Bapak Daud Rashid, seorang pakar hukum Islam. Selamat malam Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelah kanan saya Pak Muslim Abdurrahman, pengamat politik dan agama. Apa kabar Mas? Baik. Ya, saya mau ke Pak Agil dulu. Pak, ini kan penambahan 7 kata ini memang merupakan satu hal yang sudah lama sebetulnya, kembali ke dari tahun 45 sampai sekarang. Menurut Anda kira-kira mengapa hal ini menjadi timbul kembali? Ini sudah tahun 2002 dan bagaimana kemungkinan dari fraksi-fraksi di MPR menanggapi ini, Pak? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya di era reformasi ini kita tergugah dengan semangat mengeluarkan pendapat dengan sebebas-bebasnya, dalam arti sebenarnya ada timing yang bisa dimanfaatkan untuk mengangkat satu isu. Suatu isu. Dari pihak kami, dari organisasi Nahdlatul Ulama, sangat mendukung dengan adanya beberapa amandemen dengan persyaratan-persyaratan yang kita sudah dengar dari fraksi PKB dan lain-lainnya. Khusus mengenai pasal 29, organisasi Nahdlatul Ulama sejak didirikannya sampai sekarang, bahkan diperkuat lagi dengan keputusan musyawarah ulama Nahdlatul Ulama yang baru saja dilaksanakan di Pondok Gede sejak tanggal 25 sampai 28 Juli, memutuskan bahwa tidak sependapat kalau dimasukkannya kembali 7 kata ke dalam pasal 29. Dalam arti adalah bukan berarti NU tidak semangat untuk mendakwahkan Islam atau mensyiarkan agama Islam, akan tapi yang diutamakan adalah kita menghindari terjadinya benturan-benturan sesama bangsa, sesama kita ini. Karena NU punya filosofi tri-ukhuwah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Membangun persaudaraan sesama Islam, sesama Muslim, dan membangun persaudaraan sesama sebangsa dan setanah air, dan terakhir membangun persaudaraan sama umat manusia. Ya, tadi dari ucapan Mas Agil berarti ada kekhawatiran apabila isu ini dikedepankan akan bisa menimbulkan bukan hanya polemik tetapi bisa berubah menjadi konflik. Betul, bukan hanya kekhawatiran konflik antar muslim dan non-muslim, tapi yang lebih kita khawatirkan lagi adalah sesama umat Islam itu sendiri. Misalkan pasal 29 dikembalikan lagi, dimasukkan kembali 7 kata itu dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Syariat yang mana? Sebab dalam Islam itu sangat banyak mazhab, sekte, dan aliran. Oke. Jadi sesama Muslim pun masih akan berdebat mengenai syariat macam mana. Saya ke Anda Pak Ustadz, kira-kira yang dikatakan oleh Pak Agil tadi akan bisa menimbulkan konflik bukan hanya Muslim non-Muslim tetapi antar Muslim sendiri karena syariat itu sendiri masih belum jelas definisinya syariat yang mana. Ya, saya kira itu asumsi praduga saja, praduga yang tidak didasari oleh sebuah penelitian, begitu. Kita harus kembalikan persoalan itu ke sejarah.
di mana sejarah mencatat bahwa Piagam Jakarta itu adalah sebuah hasil kompromi antara kelompok sekuler dengan kelompok Islam. Ini harus dicatat ini. Jadi dulu itu bahwa Piagam Jakarta itu bukan usulan dari kelompok Islam di BPUPKI. Ini yang pengkhianatan terhadap sejarah yang tidak dibongkar. Dahulu kelompok Islam itu termasuk diantaranya Kiai Haji Wahid Hashim yang orang pendiri NU sendiri itu sangat setuju sekali dengan ide bahwa landasan falsafah negara Indonesia ini adalah Islam. Kemudian berdebatlah dengan pihak-pihak sekuler di BPUPKI sehingga tidak ketemu jalan dan akhirnya mentok. Lalu muncullah ide, itulah dia yang dinamakan Piagam Jakarta. Dalam arti kata bahwa Piagam Jakarta itu bukan sebuah hasil yang pertama yang dimajukan oleh kelompok Islam, tapi umat Islam, kalangan Islam pada saat itu sudah mundur selangkah itu ketika menerima Piagam Jakarta itu. Oleh karena hasil kompromi ya, jadi Anda katakan itu hasil kompromi ya. Itu disepakati kedua belah pihak. Jadi ada yang menarik itu Kiai Haji Wahid Hashim, ya, yang tokoh NU termasuk tokoh Pak Agil, bahwa beliau itu ketika mendengar suara keberatan dari Latu Harhari tentang Piagam Jakarta ini, apa jawab dari Kiai Haji Abdul Wahid Hashim pada saat itu? Dia bilang, kalau non-Islam berkeberatan, berkorban, maka sebenarnya umat Islam juga ketika menerima Piagam Jakarta ini juga berkorban, karena bukan itu tuntutan awal. Nah, jadi ini harus kita pahami sejarah. Lalu kenapa sampai sekarang itu masih diperjuangkan terus? Sebenarnya kelompok Islam itu hanya mengambil haknya dulu yang dikhianati. Yang tertunda ya dari tahun 45. Pernah kembali muncul tahun 56 dan 59 ya. Baiklah, sebelum kita kembali ke historical dan bagaimana perdebatan itu bisa sampai sekarang, kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Tadi kita dengarkan Pak Daud Rashid mengatakan bahwa sebetulnya Piagam Jakarta pun itu adalah kompromi dari kelompok Islam pada waktu itu ya. Dan saya ingin ke Mas Muslim dulu di sini bahwa tadi ada kekhawatiran dari beberapa kalangan itu kalau memasukkan 7 kata itu sendiri bukan hanya dari Mas Agil tapi dari kalangan lain akan apakah itu berarti mengislamkan seluruh masyarakat Indonesia atau malah juga membuat yang non Muslim menjadi khawatir? Saya kira soal isu syariat Islam sekarang itu lebih merupakan isu politik ya dibanding politis ya menurut ya Anda? Dibanding sebagai legal issues gitu. Karena saya kira ya seperti NU atau Muhammadiyah ini kan gerakan dakwah gitu. Oleh karena itu masyarakat melakukan syariat dalam pengertian yang seperti menjalankan sholat dan sebagainya itu tidak perlu menggunakan negara sebagai alat untuk reinforcement ya. Nah, tapi kalau kemudian syariat Islam ini menjadi isu politik, seperti juga pernah terjadi di negara lain, tidak hanya di Indonesia, tetapi misalnya di Mesir dan sebagainya itu bukan merupakan isu Islam sebagai agama dakwah itu, tetapi lebih merupakan bagaimana menggunakan negara sebagai iya, betul. Reinforcement terhadap pelaksanaan syariat Islam. Dan saya kira yang kalau Pak Ustadz tadi bilang bahwa ini hak umat Islam, ya sebenarnya pertanyaannya kan umat Islam yang mana? Umat Islam ini kan macam-macam ya. Jadi ada NU yang Muhammadiyah yang tidak mau kembali menyantumkan 7 kata itu juga umat Islam bahkan mainstream. Yang besar. Misalnya kalau kepada sejarah, bukankah wakil-wakil NU di BPUPKI yang juga turut bersikukuh untuk menuntut Piagam Jakarta itu? Jadi, tahun 45 yang lalu itu ya Pak? 45 itu Ustaz. Ya, kembali ke yang lalu. Tapi akhirnya menerima juga. Akhirnya menerima juga Kiai Wahid Hashim untuk sepakat dan Kiai kata Kusumo itu, untuk tidak menyantumkan itu sebagai bagian dari sumbangan Islam bahwa negeri ini adalah merupakan negeri orang banyak, negeri kebangsaan. Oke, jadi Pak Mas Agil di sini bahwa mengingat
ya tadi majemuknya masyarakat Ya. Islam ini sendiri, lalu juga apakah secara sosiologis ini juga ditakutkan bahwa umat Islam akan lebih menonjolkan simbolnya tanpa menerapkan substansinya dengan memasukkan ini ke dalam Saya ingin mengatakan amandemen. tentang ini bahwa sebenarnya kita ini belum siap untuk menerima itu semua. Mayoritas umat Islam, walaupun kita dalam statistik kita mayoritas, tapi sebenarnya mayoritas umat Islam tidak memahami Islam itu sendiri. secara substantif Secara ya. substantif, ya. Padahal Islam itu sangat luas, harus dipahami bukan hanya dari aspek syariah, tapi juga teologinya dan filosofinya dan seterusnya. Nah, ini akan terjadi ketimpangan yang bisa menjadikan, yang bisa memalukan Islam itu sendiri. Ya Pak Ustadz, itu kekhawatiran bahwa Ya, memang saya kira simbol-simbol yang memang lebih menonjol daripada Ya, substansi itu. Justru gara-gara tidak diterapkan syariat Islam itulah orang semakin awam. Jadi orang ketika syariat itu tidak diterapkan, orang tidak mengerti apa itu Islam. Nah, Ya. tapi ketika syariat itu diterapkan, itu akan menambah wawasan dia. Karena itu sebuah realitas sosial yang harus dia pelajari. Sekarang seperti Pancasila pada masa Orde Baru. Orang tadinya tidak tahu apa Pancasila, tapi ketika dia sudah menjadi sebuah keharusan, orang harus belajar. Jadi logika itu saya kira Ya, walaupun pelajaran pelajaran Pancasilanya itu sendiri tidak mencerminkan sikap yang Pancasilais sebetulnya ya, bahwa keadilan sosial itu hanya dikatakan di antara para menggala mungkin, tetapi dalam realitas apa ada Saya kira distorsi. bukan hanya soal seperti dikatakan Keharusan Mas Said, memasukkan ya, supaya orang mengikuti. bahwa masyarakat belum siap. Misalnya bahwa kita masih ada sekian sampai banyak. kapan kita siap? Itu pertanyaan sekarang. Maksud saya bukan sekedar soal siap dan tidak siap sebenarnya. Loh, tapi tadi pertanyaannya belum siap. Bukan, Sekarang ini sampai ada kapan kita masalah siap? pemahaman yang lebih substansial, perbedaan bagaimana orang menafsirkan dan menerapkan mengenai syariat Islam. Seperti dikatakan oleh Pak Said tadi, syariat mana yang mau diterapkan? Oh, itu saya kira pertanyaan lebih naif ya. Bukan naif dong. Misalnya mengenai hudud, mengenai rajam. Kenapa kita pertanyakan mazhab mana? Sedangkan syariat Islam itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mazhab itu adalah tatarannya fikih. Iya, tapi sampai sendiri tidak ketemu Allahnya. Ini kita melalui Quran kan Rasulullah. ada. Ya, Quran kan tafsiran. Banyak bagaimana? mutasabihat dong Bagaimana? daripada yang muhkamat. Ini Subhanallah. Pak Said, ya Allah, ini Ustaz Kalau ini. kita kembali ke sejarah ya, sebentar. Kalau kita kembali ke sejarah, sering sekali ketika agama itu diformalkan, maka agama dijadikan untuk alat politik. Ketika Carte penguasa ingin menghantam oposan dengan mengatasnamakan agama. Oke. Contoh. Kekhawatiran Mas Said, itu ada. ya. Oke. Ya. Sebelum kembali ke sejarah dan bagaimana negara bisa mempergunakan itu untuk hegemoni kekuasaan, kita dengarkan pesan berikut ini dan pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali. Ya pemirsa, tadi kita dengarkan Pak Agil Siraj mengatakan bukan hanya Muslim di Indonesia yang relatif belum siap, tetapi juga sejarah mengatakan bahwa agama dapat dipergunakan sebagai carte blanche untuk sesuatu yang negatif. Dan saya lanjutkan tadi sejarah ke belakangnya Mas Agil, kekhawatiran itu. Karena waktunya singkat ya, kita contoh 1, 2, 3 saja. Abad ke-9 atau persisnya tahun 65 Hijriah, ada seorang Perdana Menteri namanya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ketika itu khalifahnya namanya Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Bani Umayyah. Itu membantai umat Islam sendiri karena menjadi oposan, berjumlah 70.000 kepala melayang dengan bangga karena dengan menggunakan atas nama agama, dengan mengeluarkan syairnya bahwa aku adalah pembantai dan aku pencongkel gigi. Kalau sudah aku lakukan itu, kamu baru tahu siapa saya. Ana benujala wa talla'is sanaya mata ad'il Zaman amamata Khalifah Abdul Malik bin Marwan itu ya. Nah, Lantas? korbannya kebanyakan juga para ulama. Para alim juga, antara namanya Sa'id bin Zubair, itu salah satu. Kemudian terjadi pula, yaitu ketika Al-Wathiq, Khalifah Bani Abbasiyah dari dinasti Abbasiyah, memenjarakan salah seorang imam besar namanya Imam Ahmad bin Hambal atau yang terkenal dengan Imam Hambali, karena tidak sependapat, hanya mengatakan bahwa Al-Quran itu azali atau baru. Imam Ahmad mengatakan Al-Quran azali. Mazhab resmi pemerintah yang bernama Mu'tazilah mengatakan Quran itu baru.
yang azali hanya Allah, zat Allah saja. Itu Ahmad bin Hambal harus menerima cambuk 100 kali dan ditahan sekian bulan sampai keluar dari tahanan, tertimpa sakit sampai sampai wafatnya. Nah ini, kalau melihat hal ini kita ngeri juga. Kira begini bisa ya, kalau kita ada melihat, kekhawatiran terulang kembali sejarah yang lama sesama Islam sendiri saling menyerang dengan dasar agama itu. Kita harus pahami sejarah itu secara kritis ya. Bahwa sepanjang sejarah 13 abad jangan kita angkat figur Hajjaj dan kita lupakan sekian belas abad yang penuh dengan keindahan. Itu sangat tidak objektif. Kemudian tentang Ahmad bin Hambal, memang betul bahwa pada saat itu dia di penjara, tapi siapa yang rezim yang berkuasa pada saat itu Mu'tazilah, dan Mu'tazilah ini adalah paham yang menyimpang di dalam ajaran Islam. Nah, tetapi sudah ada paham bagaimana bisa mengatakan itu menyimpang. Sebenarnya kalau Anda berkuasa menggunakan syariat Islam itu bisa mengatakan itu menyimpang tidak menyimpang. Yang menjadi tolak ukur dalam sistem kepemimpinan Islam itu kan Rasulullah dan Khilafah Rashidah, empat kekuasaan ini. Oke, tadi rezim Mu'tazilah yang menyimpang itu sendiri berarti kan mempergunakan juga agama sebagai carte blanche ya untuk menghajar musuh-musuhnya ya, dan bagaimana kita dapat memberikan penilaian bahwa ini menyimpang atau tidak, itu tadi pertanyaannya ya. Nah itulah, jadi kalau sekarang lebih kontemporer ya, pengalaman di Sudan dan pengalaman di Pakistan, dan kalau syariat Islam dilaksanakan di Sudan zaman Ja'far Numairi itu kan secara teatrikal ya, waktu syariat Islam dilaksanakan itu semua botol bir dan sebagainya dikumpulkan di lapangan dan dibakar. Oke, yang kedua, para pencuri ayam, orang-orang miskin yang mencuri seperti kambing, seperti ayam itu dipotong tangannya untuk menunjukkan bahwa pelaksanaan syariat Islam itu dilaksanakan. Jadi bukan koruptor, bukan orang-orang yang begitu, karena di benak pelaksanaan syariat Islam, di benak para pemikir pelaksanaan syariat Islam itu ya hukum hudud itu diterapkan kepada pencuri-pencuri orang-orang miskin ini. Yang jelas barangnya kelihatan tangible diambil. Sekarang yang kedua, seperti di sana juga, karena konsepnya itu ada kafir dhimmi, jadi orang-orang non-Islam yang ada di Sudan Selatan kalau nggak salah, itu kemudian menjadi second class citizen berdasarkan penerapan syariat Islam ini. Yang ketiga, para perempuan. Data Anda ini cukup akurat atau bagaimana? Akurat, saya baca di semua sejarah di problem kita, saya punya data yang lain yang tidak sama seperti data Anda. Artinya kalau syariat Islam dilaksanakan oleh rezim yang dolim, itu yang paling dirugikan ada yang mazlum itu. Karena kita jangan cari rezim yang zalim. Kenapa kita cari rezim yang zalim sementara di sana ada pemimpin-pemimpin yang adil? Emangnya kita sudah kehabisan tenaga? Ya, ini kan pengalaman kalau penafsiran kita, dalam sistem politik kita yang seperti ini, apakah bisa kita melihat sistem yang bisa mengeluarkan pemimpin yang tidak zalim misalkan? Bisa, itu hal yang bisa. Bagaimana caranya? Orang yang adil itu sebenarnya ada, tapi tidak dapat dukungan. Nah, itu persoalannya kan di sini. Kalau sudah bicara politik kan bicara dukungan. Oke, jadi mungkin ada kekhawatiran ini juga kalau mengemuka maka ini akan menjadi kontraproduktif ya terhadap situasi politik kita. Tapi sebelum kita bicara sistem politis, kita dengarkan dulu Pak Ustadz. Ya baiklah, pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali. Ya, pemirsa masih bersama saya Hermawati Barat dan masih bicara mengenai amandemen Undang-Undang Dasar 45 Pasal 29 ya, Pak Ustadz. Iya. Betul. Jadi penerapan syariat Islam ini memang bisa kita sebut sebagai fardhu syariah wa darurah basyariah. Artinya sebuah kewajiban syariat yang ditetapkan oleh Al-Quran, dan begitu juga sebuah tuntutan dan keniscayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Kenapa? Karena memang syariat Islam ini penuh dengan kebaikan-kebaikan, dan inilah yang sering tidak ditonjolkan dan dikemukakan oleh para ahli. Justru yang muncul selama ini adalah kecurigaan dan ketakutan yang ditanamkan sehingga masyarakat makin takut. Sekiranya syariat itu diungkap secara transparan dan baik, maka kita akan temukan bagaimana syariat itu mampu secara efektif meredam kejahatan. Begitu juga ketidakadilan itu yang paling efektif pemberantasannya adalah dengan syariat. Ketika mana hukum sudah tidak mampu lagi memperlakukan para koruptor, memperlakukan para penyeleweng BLBI sekarang ini, maka pada saat itu sebenarnya kita sadar bahwa solusi agama bisa menjadi solusi. Iya, Oke, baiklah. Menjadi solusi. Sebelum kita dengarkan nanti pendapat dari Pak Muslim dan Pak Agil, bagaimana agama bisa menjadi solusi dari problem kita yang sangat kacau dan amburadul tadi secara hukum menurut Pak Ustadz. Kita dengarkan dulu penelpon yang sudah standby. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Saya Wisnu dari Kebayoran Baru. Silakan Pak Wisnu. Saya seorang Muslim dan saya meyakini benar bahwa syariat Islam itu kalau dilaksanakan akan menimbulkan ketertiban. Tetapi saya melihat 7 kata di dalam konstitusi itu dari sisi yang lain.
saya melihat bahwa konstitusi itu merupakan satu perjanjian ya, sebuah perjanjian, sebuah common platform dari semua komponen bangsa ini. Ya. Dan kita tahu kalau sebuah perjanjian itu harus dimengerti oleh semua pihak ya. Seperti kontrak ya Pak ya? Seperti kontrak. Kontrak politik ya? Jadi, iya, kontrak politik. Jadi kalau sebuah perjanjian tidak dimengerti oleh salah satu komponen atau beberapa komponen, itu saya kira kita tidak adil gitu. Jadi saya kira saya melihat bahwa 7 kata di dalam konstitusi itu ibaratnya sebuah cover dari sebuah buku. Jadi PR atau tugas dari umat Islam sekarang adalah membuat isi buku itu sehingga bisa dibaca oleh semua orang, bisa dimengerti apa sih syariat Islam. Jangankan oleh orang non-Muslim, oleh orang sesama umat Muslim sendiri. Itu masih bingung ya Pak Wisnu ya? Baiklah. Saya kira begitu. Terima kasih banyak Pak Wisnu. Dan ya, saya ke Mas Agil dulu ya. Bagaimana 7 kata dari konstitusi itu bisa diungkap karena umat Islam sendiri masih bingung sebetulnya apa yang dimaksud dengan syariah Islam. Apalagi yang Nah, kita masih membutuhkan waktu proses yang sangat panjang ya, gradual, step by step, sedikit demi sedikit. Mari kita melakukan pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan Islam itu sendiri, internalisasi pemahaman yang dalam tentang Islam itu sendiri. Dalam Al-Quran dikatakan juga, waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihah. Pertama kali konsepnya yang baik, kemudian amalkan, implementasikan itu konsep itu. Ya, nah. Baru terakhir, wa qala innani minal muslimin, katakan aku orang Islam. Jadi kalau belum sudah mengatakan aku orang Islam tapi amalnya belum baik, pemahaman Islamnya belum mendalam, bahkan mungkin menindas atau menzolimi orang-orang yang lemah, maka itu akan mencoreng nama Islam itu sendiri. Ya. Bukan berarti saya akan mengangkat sisi negatifnya saja, tapi sejarah membuktikan bahwa dalam perjalanan Islam itu sendiri banyak lembaran-lembaran yang mencoreng atau apa namanya, yang menjadikan fitnah terhadap Islam itu sendiri karena pemahamannya yang dangkal, kefanatisme kemadhaban, kesektean, sehingga menjadikan ada kelompok yang fanatik sehingga Islam itu kayaknya hanya mereka itulah yang Islam, yang lain kurang Islam, yang lain menyeleweng atau keluar dari Islam. Takut ada cap-cap yang kemudian melihat masyarakat yang majemuk itu bisa saya contohkan satu lagi. Kalau dulu terlalu lama, yang baru saja barangkali belum lama ini di Saudi Arabia tahun 79 ada kelompok yang menamakan dirinya kelompok Imam Mahdi, dipimpin oleh seorang namanya Juhaiman. Saya pun tidak simpati pada gerakan mereka, akan tapi langsung saya dicap itu ada kelompok kafir. Padahal belum saya nggak setuju dengan mencap mereka langsung kafir. Kelompok manapun juga. Walaupun saya juga nggak sependapat dengan gerakan Juhaiman yang menguasai Masjidil Haram, kemudian beberapa orang haji dijadikan sandra. Nah, itu antara lain contohnya. Ya, baiklah. Mungkin sebelum ada tambahan, ada penelpon lagi, kita dengarkan lagi. Sedikit saya jawab nanti. Silakan Pak Wisnu ya, silakan. Jadi dengan Pak Wisnu yang betul, kalau secara perspektif sosial, ya kita mengakui bahwa perlu sosialisasi syariat Islam itu. Tetapi salah satu juga dari konsep sosialisasi itu tidak melemparkan pernyataan yang kontroversial tentang syariat. Kan aneh tokoh Islam berbicara tentang syariat, menakut-nakuti umat Islam tentang bahaya kalau diterapkan syariat Islam. Ini sesuatu yang aneh. Jadi tidak menunjang itu tadi dengan sasaran itu. Walaupun mungkin melihat realitas politis yang memang sistemnya. Iya, tetapi sebuah isu dilempar ke masyarakat yang tidak mengerti apa-apa, itu kan menimbulkan image bahwa justru kita ingin menarik simpati dan menjelaskan apa itu syariat. Ya, maaf ya. Baiklah. Tadi Pak Ustadz Daud sendiri sudah mengatakan Mu'tazilah menyeleweng. Nah, ini kan sudah salah satu stigma yang stigma itu akan muncul, dan biasanya yang paling mudah memberikan stigma adalah yang berkuasa ya. Itu tadi kekhawatiran bahwa kalau mungkin bisa stigma ini menyeleweng, atau kalau dulu stigmanya yang paling menyeramkan adalah komunis mungkin ya. Iya. Dan kita dengarkan penelpon yang sudah standby. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Irsyad dari Pondok Gede. Silakan Pak Irsyad. Ya, assalamualaikum warahmatullahi sekalian. Waalaikumsalam. Ya, saya seorang Muslim Pak, dan saya sangat bangga sebagai seorang Muslim. Tapi hari ini saya melihat dan menyaksikan sebuah hal yang ironi, Bapak sekalian yang mengaku sebagai Muslim yang sudah lama dari awal mengucapkan kalimat syahadat, ternyata dalam hati Bapak sendiri belum ada keyakinan untuk bisa melaksanakan syariat Islam. Bagaimana itu semua Pak? Bagaimana Bapak bisa meyakini bahwa Islam sebagai perangan hidup Bapak, tapi Bapak masih takut akan syariat Islam bisa hidup di negara kita ini, dan hilangkan ketakutan itu semua. Gitu. Bila kita yakin bahwa Islam adalah sebuah agama yang benar dan itu menaungi semua masyarakat, kita tidak perlu takut oleh masyarakat lain, dan juga agama lain itu insya Allah akan
dapat mengerti terhadap kondisi kita. Baiklah Pak Irsyad, jadi kalau dimasukkan syariat Islam, Anda yakin bahwa tetap masyarakat yang non-Muslim bisa hidup damai ya Pak Irsyad ya? Saya yakin karena Islam adalah khairul alamin. Baiklah. Kenapa sekarang seperti itu? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Irsyad. Ya, kita dengarkan. Bung Muslim dulu lah. Kenapa kok kita ini orang Islam tapi kok menentang, kenapa Anda tidak setuju bahwa itu dimasukkan ke dalam konstitusi? Saya kira seperti Pak Said Akil bilang bahwa ini problemnya karena persoalan syariat itu adalah persoalan tafsiran ya. Siapa sekarang yang sedang berkuasa, yang kemudian menjadi rezim itu, yang kemudian menggunakan salah satu tafsiran. Lalu tidak ada kesepakatan, berarti dalam Islam tidak ada kesepakatan. Seperti saya contoh ya, seandainya... Tadi Bapak mengatakan bahwa dalam Al-Quran itu kebanyakannya adalah ayat-ayat mutasyabihat. Lalu sekarang saya tanya, tentang ayat-ayat yang berkaitan tentang syariat, hudud dan sebagainya, adakah ayat mutasyabihat? Bagi saya, kalau hudud itu dilaksanakan kepada orang miskin yang mencuri ayam, tangannya dipotong, saya keberatan dan saya takut pelaksanaan syariat Islam seperti itu. Umar bin Khattab sendiri sudah memulai filsafat seperti itu. Ketika zaman pacaklik, ketika zaman susah, Umar bin Khattab tidak menerapkan. Jadi ahli fikih Islam tidak seawam itu dalam menerapkan syariat Islam. Bukan tidak seawam itu Pak. Jadi kalau umpamanya, tadi Bapak bilang sendiri ya, seperti Mu'tazilah itu menyimpang, itu salah satu hal. Sekarang Bapak pakai Umar bin Khattab misalnya kan di lain soal hudud misalnya. Soal misalnya bahwa persoalan kafir dhimmi itu kan persoalan secara teologis di dalam politik kita, teologi politik kita itu kan belum selesai Pak. Apakah orang non-Islam itu bisa mempunyai equality sebagai citizenship, sebagai warga negara? Kalau seandainya kita melaksanakan dengan syariat Islam itu di dalam politik ini dengan konsep kafir dhimmi misalnya. Ya. Nah, itu kan salah satu contoh misalnya. Kafir dhimmi itu kan hanya sekadar istilah kan. Secara hak di lapangan apa ada yang berbeda? Baiklah. Kalau masuk Jadi sekolah apakah sekarang orang kafir dhimmi dihalang-halangi? Saya kira dalam sejarah sendiri tidak ada. Baiklah, sebelum bicara misalnya salah satu contoh sekarang, bolehkah menurut Bapak bahwa di dalam Republik Indonesia seperti ini melaksanakan syariat Islam, orang non-Islam boleh jadi presiden? Oh, ada aturan khusus. Nah, kan? Ada aturan khusus yang bersumber dari Al-Quran. Itu kan karena tafsiran Bapak tidak membolehkan orang non-Islam. Bukan, kita ini Islam saya membolehkan siapa saja kalau itu adil, itu bisa jadi presiden. Tolong cari dalilnya. Baiklah. Loh, Jadi bukan kita bicara soal bagaimana hak-hak yang non-Muslim. Bukan soal berdalil, bagaimana kita Halo menafsirkan dalam Bapak-Bapak, kita break dulu, nanti kita lanjutkan lagi ya. Ya pemirsa, tadi terakhir kita dengarkan Pak Muslim Abdurrahman mempertanyakan bagaimana seandainya diberlakukan syariah Islam itu apabila pemimpin kita dari non-Muslim dan apakah ada dalilnya yang memperbolehkan ya. Tadi silakan Mas Muslim. Kontrak sosial kita itu bagaimana dan kekhawatiran Anda kalau ini diberlakukan itu menjadi kontraproduktif seperti apa? Itulah yang sering dibicarakan bahwa kebesaran dari pemimpin Islam, the founding fathers kita itu, karena mereka memikirkan bahwa negeri Indonesia ini adalah merupakan kontrak sosial untuk hidup bersama di dalam sebuah wilayah politik tertentu kan. Nah, kalau itu persoalannya berarti kalau kita milih RT, milih RW, milih gubernur, milih siapapun, itu kan harus ada persyaratan objektif tanpa mempertanyakan apakah dia Islam atau tidak Islam kan persoalannya. Karena ini kontrak sosial gitu loh. Ya, ini sebenarnya masalah yang lebih prinsip, bukan berarti kalau dengan begini gitu loh. Kita mempertanyakan apakah orang Islam harus toleran terhadap orang Kristen. Itu di luar persoalan ini sebenarnya menurut saya. Persoalan tatkala kita harus mendudukkan kita hidup di dalam sistem negara modern state itu dan nation state itu, kemudian kita kan harus bikin kontrak sosial, itu problemnya. Oke, modern state dan nation state itulah membuat maka sulit sekali syariah-syariah itu diimplementasikan dalam kehidupan berpolitik seperti sekarang, Mas Agil. Sebenarnya tidak begitu. Yang perbedaan saya dengan Pak Daud misalkan, sebenarnya hanya persoalan menformalkan atau tidak itu saja. Apakah negara itu ikut gitu atau kan? tidak. Sebenarnya ini undang-undang dasar. Bukan undang-undang biasa, bukan peraturan daerah, bukan peraturan, undang-undang dasar. Kalau ini diformalkan, akan berakibat panjang sekali. Semua undang-undang semua akan berubah. Sementara Anda melihat bahwa domain itu harus tetap terpisah ya, public domain dengan private domain ya. Seperti tadi yang mau didengarkan? Seperti tadi yang saya ingin mengomentari tadi yang menelpon. Pak Irsyad, ya. Pak Irsyad, jangan dikira bahwa ulama NU, kiai-kiai NU dan ulama Muhammadiyah akan mengambil keputusan yang saya katakan tadi tidak melalui berpikir yang matang, yang mendalam.
yaitu karena ini mendahulukan bagaimana persatuan bangsa ini kokoh kembali. Tapi itu yang sikap artinya sikap semua NU, itu ulama semua NU pertama kali dahulu dengan Muhammadiyah di PKI dan panitia kecil, saya kira itu sudah sangat cukup mewakili bahwa mereka sudah memikirkan sebenarnya masa depan bangsa ini. Tetapi yang terjadi adalah sebenarnya adalah sebuah permainan politik ketika tokoh-tokoh Islam itu tidak lagi dilibatkan sehingga akhirnya 7 kata itu dicoret. Pak Daud, bukankah perubahan mungkin pikiran manusia kan juga naik turun seperti ombak ya, mungkin pada satu saat menyetujui lalu kemudian tidak menyetujui, bukankah itu sah-sah saja? Kalau Mbak, sejak tahun 35 muktamar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, padahal waktu itu ulama masih ulama pesantren murni ya, belum ada sarjana, belum ada yang lulusan universitas. Ulama-ulama NU memutuskan bahwa kami menginginkan berdirinya negara Darussalam, negara damai, negara yang mengakomodir semua komponen bangsa ini tanpa membeda-bedakan agamanya, sukunya, bahasanya, budayanya dan seterusnya. Oke, jadi pegangannya itu adalah Darussalamnya ya? Itu tahun 35, 10 tahun sebelum merdeka. Ya. Baiklah, itu kalau mau kembali ke sejarah ya Mas Agil. Kita dengarkan dulu penelpon yang sudah standby. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adnan Rindang, Jakarta Timur. Iya Pak Adnan, silakan. Alhamdulillah saya dapat ikut berbincang-bincang. Masalahnya begini, kita ini dari tahun 55 zaman konstituante dulu bertengkar. 56. Hingga 56 ya Pak ya? Umat Islam itu tidak pernah kompak untuk syariat Islam. Sampai sekarang kita lihat di DPR. Semua kayak mau berkelahi. Jalan satu-satunya menurut saya, kita referendum aja lah seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana cara referendumnya? Kita kan mau pemilu tahun 2004. Nah, di dalam tanda gambar pemilu itu, nanti di bawahnya atau di mana ada pilihan referendum apakah syariat Islam atau tidak. Ya. Mungkin dengan jalan langsung pemilihan umum, kita ketahuan apa juga rakyat Indonesia, umat Islam menghendaki syariat Islam dilaksanakan di Indonesia. Baiklah aja. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Adnan. Jadi konsensus nasional bisa dicapai melalui referendum. Bagaimana apakah 7 kata itu disetujui dimasukkan ke dalam konstitusi? Ya, bagaimana Anda melihatnya Pak Daud? Ada memang yang menarik bahwa pada tahun 2000 dahulu itu PPIM YN Jakarta itu melaksanakan sebuah jajak pendapat tentang syariat Islam bagaimana kalau diterapkan. Lalu ternyata hasilnya apa? 61,4% setuju pelaksanaan syariat Islam. Itu dari voters semua ya, betul, dari pemilih yang 110 juta itu ya? Tidak ya, tapi ini sampel kan, sudah jelas ada sampel. Oke, survei ya. Kemudian 57,8% itu setuju pada pemerintahan yang Islami. Jadi ini kan sebenarnya di tengah masyarakat yang begini kacau balau, kekuatan hukum tidak lagi mengikat, kemudian kondisi sosial yang sedemikian parah, maka mereka memang merasa bahwa solusi yang terbaik adalah syariat supaya kejahatan ini bisa diredam. Kemudian orang-orang penjahat-penjahat yang berdasi itu yang betul-betul bisa diperlakukan secara hukum menurut ketentuan syariat. Ya, Anda optimis bahwa kemudian tingkat korupsi dapat ditekan, kemudian kejahatan dapat menurun ya apabila syariat itu dimasukkan? Yakin sekali, karena itu adalah konsekuensi dari penerapan syariat. Keimanan kita kepada Allah. Allah mengatakan sudah begitu, bahwa bila diterapkan syariat itu, maka masyarakat kita ini akan mendapatkan hal-hal yang memang positif bagi kehidupan. Baiklah, terutamanya mengenai penegakan hukumnya. Sebelum kita lebih lanjut, kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali. Ya pemirsa, sudah sampai di segmen terakhir, dan tadi Pak Daud Rashid mengatakan bahwa mungkin saja apabila syariah Islam diberlakukan, maka itu akan menjadi solusi bagi problem betapa terpuruknya sistem hukum kita dan juga korupsi yang merajalela di mana-mana. Ya baiklah, saya ingin ke Anda dulu Pak Daud, bagaimana harapan Anda apabila diberlakukan syariat Islam ini? Ya, sudah barang tentu ya, kalau syariat Islam ini diberlakukan, ya kita akan secara bertahap, secara gradual akan menyiapkan perangkat undang-undang yang menyangkut pidananya kah, perdatanya kah, dagangnya kah, kemudian bagaimana memasukkan nilai-nilai syariah itu kepada prinsip dalam aspek ekonomi, politik, hukum dan sosial yang secara artinya secara positif akan membuahkan hasil seperti untuk meredam kejahatan. Kemudian begitu juga untuk mewujudkan keadilan dalam bidang politik, keadilan bidang ekonomi. Sekarang ini kan ketidakadilan yang menjadi sumber salah satu isu yang sangat mengemuka. Walaupun mungkin yang pemegang kekuasaan itu sendiri mayoritas orang Islam juga ya Pak ya? Betul, tetapi dia tidak merasa diikat oleh sebuah sistem hukum syariat. Itu persoalannya di situ. Jadi dia merasa bebas untuk berbuat apa saja. Baiklah. Kemudian begitu kemiskinan, untuk memberantas kemiskinan, ketidakadilan dalam sosial, ada orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Jadi problem-problem seperti inilah sebenarnya kalau kita melihat pada sisi syariah akan ada jawaban-jawabannya.
Baiklah, jadi sungguh sangat optimis ya Pak Daud ya. Mas Muslim, ini gimana Anda melihatnya, bahwa formulasi apa sih kira-kira yang dapat kita usulkan supaya orang-orang yang memang masih sangat pro kontra ini bisa mendapatkan tempat dalam usulannya? Saya kira sekarang kan sudah sangat demokratis ya, bahwa orang-orang yang menyuarakan syariat Islam kayak Hizbut Tahrir dapat tempat untuk mengekspresikan di jalan dan sebagainya. Saya kira ini adalah salah satu salah satu apa namanya, kemajuan positif ya, kemajuan yang positif ya. Tapi misalnya bahwa kalau toh orang ulama-ulama NU dan Muhammadiyah yang juga keberatan kalau kemudian 7 kata itu dikembalikan ke, jadi ini persoalan itu juga harus dihormati ya. Itu juga harus dihormati bahwa masih mayoritas, taruhlah kalau itu disebut mayoritas ya, karena NU Muhammadiyah katanya organisasi Islam yang terbesar di Indonesia. Jadi mainstream kita masih menghendaki jangan negara gitu loh. Misalnya turut campur, akan mengatur, memberi kewajiban bahwa kepada istri dan anak saya yang perempuan misalnya, bahwa kau harus mesti pakai jilbab seperti ini dan kemudian diatur oleh negara. Jadi saya tidak ingin bahwa istri atau anak-anak saya yang perempuan itu kemudian pakai jilbab karena negara, karena paksaan negara. Tapi kalau keinginan sendiri, itu kesadaran dia sendiri, mass consciousness-nya menuntut seperti itu, nah itu soal lain gitu loh. Ya, jadi Anda concern sekali ya mengenai kalau dia mau berjilbab. Public domain dan private domain. Saya, tapi itu woman choice gitu loh. Woman choice bukan enforcement dari state. Ya, baiklah. Itu adalah bagaimana public domain dan private domain tadi. Begini Mas Agil, usulan Anda akan membuat kelompok Islam ini agar tidak menjadi pecah oleh karena perbedaan pandangan mengenai syariat Islam ini dimasukkan ke dalam amandemen. Sebenarnya kita setuju, sepaham dengan Ustaz Daud, sepaham. Yang tidak sependapat adalah ketika dijadikan undang-undang dasar. Karena apa? Karena mayoritas umat Islam itu sendiri jauh dari kepemahaman yang benar tentang Islam itu sendiri. Katakanlah cara bahasa yang mudah saja, mayoritas baca Al-Fatihah saja belum benar. Gitu loh. Nah, jangan dikira kalau kami di NU itu tidak mengamalkan nilai-nilai Islam. Pesantren itu tiap hari 24 jam kiai mendidik santrinya untuk disiplin beribadah, disiplin membaca Al-Quran, memahami, mengkaji. Tidak diformalkan. Jadi upayakan di kehidupan masyarakat, tapi dengan melakukan, memberi contoh yang baik dengan seorang tokoh ulama yang dakwah, yang ada hadis begini, mangkana amruhu ma'rufan falyakun bima'ruf. Barang siapa yang mengajak kebaikan, hendaknya ajakannya itu pun dengan ajakan yang baik. Tapi bagaimana dengan ayat uman lam yahkum bima anzalallah? Kalau itu yang mengingkari Ustaz. Kalau kita nggak mengingkari, hanya yang tidak menerapkan tidak menformalkan jadi undang-undang dasar meminta itu. negara. Tidak meminta negara. Bahkan ada waktu di hukum waliadin ya. Iya. Baiklah. Baiklah, terima kasih banyak. Sudah benar itu. Ya, baiklah, terima kasih banyak, dan memang ya tadi saya cuma memungkinkan adalah hukum waliyadin, dan mudah-mudahan bincang-bincang kita ini dapat memberikan inspirasi bagi yang menonton. Terima kasih banyak. Insya Allah kita bertemu lagi Bapak-bapak sekalian dan pemirsa. Demikianlah bincang-bincang kita malam ini, dan sesungguhnya pro dan kontra itu adalah sangat biasa di dalam sistem atau iklim yang demokratis, dan mudah-mudahan kita semua umat Islam maupun non-Muslim dapat memberikan tempat bagi semua pendapat yang ada dan tidak menjadi kontraproduktif. Saya Hermawan Huta Barat mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.